Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang hadir, yang mendengarkan penjelasan ini. Pada kesempatan ini saya akan bercerita atau menjelaskan kepada kita semua tentang akreditasi gugus depan pramuka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akreditasi gugus depan pramuka ini adalah salah satu yang disyaratkan pada Undang-Undang Gerakan Pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, sebagaimana kita ketahui apa yang dimaksud dengan akreditasi ini? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akreditasi ini adalah suatu unjuk mutu atau standar mutu yang harus dicapai dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan. Pramuka adalah salah satu bentuk pendidikan. Maka penyelenggaraan pendidikan pramuka harus mencapai suatu standar mutu yang ditentukan. Apa itu standar mutunya? Yaitu pendidikan yang diselenggarakan yang bisa menghantarkan generasi bangsa ini kepada generasi yang unggul. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan pramuka harus diselenggarakan secara bermutu dan berkualitas. Dan untuk mencapai mutu dan kualitas tersebut, maka diperlukan adanya standar mutu. Dan akreditasi adalah salah satu bentuk dari standar mutu yang dimaksud. Kakak, adik-adik, saudara, bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa komponen penting di dalam penyelenggaraan akreditasi gugus depan pramuka ini. Yang paling penting dalam penyelenggaraan akreditasi ini adalah standar yang harus dimiliki oleh sebuah gugus depan pramuka, yaitu adalah tenaga pendidiknya, yaitu pembina. Pembina yang cukup ya, dan berkualifikasi. Kemudian dari sisi peserta didik yang memiliki kualifikasi administrasi yang dipersyaratkan. Nah, sehingga terjadi sinkronisasi antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Tenaga pendidik yang berkualitas dan bermutu, kemudian peserta didiknya yang mencapai kecakapan-kecakapan yang disyaratkan. Kedua hal ini harus ditunjang oleh pengadaan sarana prasarana yang penunjang dari kegiatan pramuka tersebut. Apa itu sarananya? Seperti sanggar pramukanya, sarana penunjang kegiatannya, sarana untuk berkemahnya, sarana yang pokoknya semua hal yang berkenaan dengan sarana. Termasuk juga diantaranya penunjang adalah masalah sumber dana. Dari mana sumber dana yang diperoleh? Nah, semuanya itu adalah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mana peserta didik mendapatkan kecakapan-kecakapan yang unggul, sementara tenaga pendidiknya memiliki kualifikasi dalam menjalankan program pendidikannya. Nah, itu bagian pertama dari akreditasi gugus depan yang harus dimiliki. Nah, alhamdulillah kalau di Kota Padang sudah sejumlah gugus depan yang terakreditasi secara nasional yang memenuhi kriteria ini. Baik, mempersiapkan akreditasi gugus depan tidaklah begitu sulit sebenarnya. Tergantung dari bagaimana para pembina di gugus depan di sekolah-sekolah bisa mempersiapkan administrasi sekolah, administrasi gugus depan dengan sebaik-baiknya. Nah, administrasi ini harus dibuktikan dengan bukti fisik. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu, harus dibuktikan dengan bukti fisiknya. Misalnya, kita mengatakan bahwa peserta didik kita ini mencapai Pramuka Garuda sekian orang. Nah, itu harus ada bukti fisiknya dan itu tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Ketika kita mengatakan bahwa kualifikasi pembina kita ini ada yang sudah KMD, ada yang KML, ada yang belum. Nah, berapa jumlah yang belum, berapa yang jumlah yang sudah KMD, berapa yang KML. Nah, ini semuanya harus ada buktinya, harus ada dikumpulkan fotokopi ijazah dari para pembina. Pokoknya semua data ini harus terdokumentasi dengan baik, harus teradministrasi dengan baik. Nah, setelah itu baru nanti kakak menyampaikan dokumen ini ke kuartir cabang Gerakan Pramuka. Di kuartir cabang Gerakan Pramuka kemudian akan ditugaskan tim yang akan melakukan penilaian yang disebut dengan asesor. Nah, asesor ini akan menilai baik itu desk evaluation atau penilaian yang dilakukan secara administrasi, melihat kelengkapan dokumen dari akreditasi gugus depan kakak. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan kunjungan ke lokasi. Nah, ketika kunjungan lokasi itu mereka tentunya akan melihat dengan mata kepala bagaimana dokumen-dokumen ini dilengkapi, bagaimana penyelenggaraan kegiatan. Nah, kalau semua itu sudah lengkap, kuartir cabang akan menerbitkan SK tentang penetapan
pengusulan gugus depan kakak untuk terakreditasi. Nah setelah itu baru diusulkan ke Kuartil Nasional untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Demikian gugus depan kakak ditetapkan sebagai gugus depan terakreditasi nasional. Saya Adzaniel Primasekti, Wakil Ketua Kuartil Cabang Gerakan Perempuan Kota Padang, menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikut dalam topik yang berbeda. Terima kasih. Salam Pramuka.